Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Sinta Dewi dari Prodi Teknologi Pangan angkatan 2021, Fakultas Teknologi dan Sains, Universitas Pegari Wiranegara, tepatnya di Pasuruan, Jawa Timur. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu fenomena limbah serta penyebabnya seperti apa, lalu bahayanya juga bagaimana, cara pencegahannya, serta solusinya itu seperti apa. Nah, di sini saya akan mengulik sedikit mengenai permasalahan limbah. Dan tema yang saya ambil kali ini yaitu mengenai sampah plastik. Sering sekali kita mendengar kata limbah plastik, kita mendengar banyak hal mengenai plastik, dan banyak sekali orang yang kebutuhan dasarnya itu terbuat dari bahan plastik gitu. Jadi plastik itu tidak jauh-jauh dari manusia, ya kan? Jadi sebetulnya plastik itu sangat digantungkan oleh manusia pada umumnya karena sifatnya yang perishable, terus dia itu juga harganya murah, lalu untuk penggunaannya pun juga mudah kayak gitu ya, uh, mulai dari kita itu mendapatkan makanannya bungkusnya plastik, terus nggak lain juga untuk perabotan rumah tangga maupun kosmetik juga bahannya terbuat dari plastik, bahan untuk mengemasnya maksudnya kayak gitu. Nah terus untuk selain di plastik itu sendiri juga multifungsi ya, dia multifungsi sekali. Selain itu harganya yang murah, itu menjadi masyarakat itu lebih minat terhadap bahan jenis plastik ini. Namun cukup disayangkan bahwa masyarakat yang minat terhadap plastik ini cukup membuat resah lingkungan gitu, lingkungan. Salah satunya adalah bahwa penggunaan plastik ini jika tidak diolah dengan lebih lanjut, jika dibiarkan begitu saja, itu menyebabkan beberapa populasi itu menyebabkan mengalami kerusakan. Selain itu, sampah plastik yang tidak diolah dengan lebih lanjut dan tidak dipertanggungjawabkan gitu ya, itu menyebabkan limbah yang dapat mempengaruhi mungkin air, lalu udara, terus tanahnya juga itu berpengaruh sekali sampah plastik itu. Nah, kantong plastik sendiri menjadi isu pembicaraan penting pada akhir-akhir ini di negara Indonesia maupun mancanegara. Nah, pengelolaan sampah harganya yang murah, gampang ditemukan, dan mudah digunakan membuat kantong plastik telah menjadi bagian dari hidup manusia. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa sampah plastik ini sudah melekat sama manusia, kita sudah tergantungan dengan plastik gitu, yang namanya plastik gitu, masih belum bisa lepas dari hal itu gitu ya. Dan hampir semua kemasan makanan dan pembungkus barang dan makanan pun menggunakan plastik dan kantong plastik. Belum lagi plastik untuk kebutuhan lain seperti peralatan, perabotan rumah tangga, lalu mainan anak-anak, alat olahraga, peralatan elektronik maupun alat-alat medis seperti itu ya. Dan masih banyak lainnya yang menggunakan bahan dasar plastik gitu. Lalu plastik sendiri secara luas dikembangkan dan digunakan sejak abad ke-20. Jadi plastik itu sudah ada sejak abad ke-20, tepatnya tahun 1930-an itu berkembang secara pesat gitu ya, menjadi 150 juta ton per tahunnya. Dan pada tahun 1990-an itu menjadi lebih dari itu, dan 220 juta ton per tahun pada tahun 2005, meningkatnya secara pesat gitu ya. Namun plastik sendiri menjadi primadona, menjadi
pecinta bukan, menjadi kecintaan masyarakat gitu ya, menjadi primadona karena beberapa fungsi dan sifatnya itu yang istimewa gitu, yakni yang pertama itu dia mudah dibentuk, lalu mudah digunakan ya dengan sesuai kebutuhannya, lalu untuk bobotnya sendiri itu ringan, sehingga bisa menghemat biaya transportasi. Nah, selain itu juga dia itu tahan lama, aman dari kontaminasi air maupun bahan-bahan kimia, dan selain itu juga aman sebagai kemasan barang maupun makanan yang tahan terhadap cuaca, selain itu suhu yang mudah berubah-ubah. Dan yang lebih penting lagi, plastik itu harganya yang murah membuat banyak orang itu benar-benar memilih plastik sebagai solusinya gitu. Karena hal inilah masyarakat sangat menyukai kemasan plastik tanpa tahu bahwa dampak yang ditimbulkan ini menyebabkan limbah plastik ini semakin meningkat. Nah, kayak gitu. Lalu untuk fenomena booming sampah plastik telah menjadi momok yang menakutkan di setiap belahan bumi. Tidak hanya di negara berkembang saja, tetapi juga di negara-negara lain seperti negara-negara maju ya, seperti Amerika, lalu ada negara Inggris, terus juga di Jepang. Dan saat ini penggunaan material plastik sendiri di negara-negara Eropa Barat mencapai 60 kilo per orangnya, dan itu bisa dihitung per tahun gitu. Lalu untuk di Amerika sendiri itu sekitar 80 kilo per orang, dan itu juga hitungannya per tahun. Dan di India itu cuman 2 kilo per orang, dan itu pun juga hitungannya per tahun 2 kilonya. Terus akibat dari sampah plastik ini itu karena dia itu tidak mudah diuraikan ya, mungkin juga sulit untuk diuraikan karena dia itu bahannya bahannya itu elastis gitu kan, bahan elastis. Lalu untuk menguraikannya itu membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan harus bertahun-tahun ataupun ribuan tahun untuk bisa terurai kembali ke buminya gitu ya. Dan sebanyak 57% sampah itu ditemukan di pantai, dan rupanya itu berupa sampah plastik gitu. Nah, lalu untuk sebanyak 46 ribuan gitu sampah plastik mengapung di daerah samudra, di setiap mil persegi samudra. Bahkan kedalaman sampah plastik di Samudra Pasifik pun ya itu sudah mencapai hampir 100 meter. 100 meter bagaimana ya? Itu benar-benar dalam banget gitu. Jadi bisa kita pahami bahwa sampah sendiri itu, limbahnya sampah itu sampai sebegitu tingginya gitu ya kan. Dan bahkan menurut catatan lebih dari 1 juta burung itu terkena dampak dari limbah tersebut. Lalu untuk ada lagi dari 100.000 binatang laut itu terkena dampak dari limbah sampah tersebut. Nah, terus untuk dampak lain dari hal itu juga limbah sampah ini mempengaruhi air. Dia itu mencemari air, mencemari tanah, lalu juga mencemari udara sekalipun, bahkan udara yang kita hirup pun juga itu ikut tercemar karena limbah sampah plastik ini gitu. Dan di negara Indonesia, menurut data statistik persampahan domestik Indonesia, yaitu jenis sampah plastik itu menduduki peringkat kedua dan sebesar 5,4 juta per tahun, per ton, itu per ton per tahun, dan atau 14% dari total produksi sampah gitu ya. Dengan demikian, plastik telah mampu menggeser sampah jenis kertas yang tadinya di peringkat kedua menjadi
ketiga dengan jumlah 3,6 ton 3,6 juta ton 3,6 juta ton per tahun, atau sekitar 9% dari jumlah total produksi sampah. Jadi sampah plastik itu memang benar-benar banyak banget digandrungi oleh masyarakat, sehingga hal yang seharusnya orang itu bisa mengolah sampah tersebut menjadi sampah yang baik gitu, menjadi sampah yang bisa diolah lah, plastik tersebut itu bisa diolah, harusnya kayak gitu. Tapi masyarakat ini cenderung yaitu hanya membuang sembarangan. Salah satu contohnya membuang sembarangan, walaupun tidak tidak bisa untuk mengolah lebih lanjut. Setidaknya hal yang perlu dilakukan hanya tidak membuang sampah sembarangan gitu kan, dan membuang sampah harus pada tempatnya. Nah kayak gitu sih. Terus juga kategori sampah plastik terbesar saat ini itu berasal dari kemasan dan wadah seperti botol minuman, tutup botol, terus kemasan snack gitu ya, terus juga botol sampo dan lain sebagainya. Itu yang saat ini tuh banyak sekali masyarakat, terutama para industri ya, menggunakan plastik itu sebagai wadah dari produknya tadi. Karena apa ya, plastik itu selain murah tadi, harganya murah, terus dia itu mudah untuk dibentuk. Nah itu tadi adalah contoh-contoh bahwa plastik itu memang banyak digandrungi oleh masyarakat, terutama para industri gitu. Nah, jenis sampah plastik ini juga ditemukan pada jenis barang plastik yang penggunaannya bertahan lama, seperti pada peralatan, perlengkapan, dan perabotan. Dan barang plastik yang penggunaannya tidak bertahan lama, seperti diaper, kantong plastik, cangkir sekali pakai, lalu ada berkakas, dan perlengkapan medis. Itu pun juga bahannya menggunakan bahan plastik ya, tidak semuanya, cuman sebagian itu menggunakan bahan seperti plastik gitu untuk bahan utamanya kayak gitu. Lalu untuk sampah kantong plastik yang dihasilkan oleh kota Jakarta saja dalam sehari bisa mencapai 1000 ton. Wah, bener-bener banyak ya, 1000 ton. Dan sampai saat ini masih belum ada pengelolaan khusus sampah plastik di tingkat kota gitu. Namun di sini yang menjadi yang menjadi relawannya itu yaitu pemulung. Nah, pemulung itu memiliki peran yang sangat penting dalam mata rantai daur ulang sampah plastik yang dilakukan secara informal kayak gitu. Namun seiring dengan produksi plastik yang meningkat tajam dari tahun ke tahun, kemampuan mendaur ulang juga harus dilakukan, seperti halnya di negara Amerika menunjukkan kondisi yang sangat memuaskan. Jadi salah satu solusinya itu adalah dengan mendaur ulang sampah plastik tersebut. Nah, seperti di negara Amerika ini menunjukkan kondisi yang sangat memuaskan sekali. Dan saat ini 80% masyarakat di sana telah memiliki akses pada kegiatan daur ulang plastik. Jadi sudah ada aksesnya gitu. Dan itu sebanyak 80% masyarakatnya itu sudah bisa mendaur ulang plastik. Cukup bisa dibuat kagum ya. Dan itu cukup untuk dijadikan contoh dan kita harus mempraktikkan kayak gitu. Nah, selain memperkenalkan kegiatan daur ulang plastik, tentunya para ilmuwan pun juga harus dipicu untuk bisa mencari alternatif lain, bahan pengganti plastik konvensional. Maka saat ini juga muncul ya, diperkenalkan juga plastik yang ramah lingkungan, degradable plastik,
terus biodegradable plastik, terus ada juga bioplastik di tengah masyarakat. Nah, di Jakarta sendiri ada 3 produsen yang baru-baru ini memperkenalkan dirinya untuk memproduksi plastik ramah lingkungan yang ada di Indonesia. Nah, ketiganya ini memiliki produk yang berbeda, tapi fokus produknya sama, yaitu menyediakan alternatif kantong dan kemasan plastik yang ramah lingkungan, gitu. Jadi untuk solusinya itu ya itu tadi untuk mereuse ya, mendaur ulang plastik yang mendaur ulang plastik. Tentunya ini tugasnya pemerintah juga untuk memperbaiki sistem plastik kita, terus juga untuk perusahaan-perusahaan industri ya yang bahan dasarnya itu menggunakan plastik mungkin bisa diperbarui dengan cara alternatif lain kayak gitu. Nah, untuk masyarakat sendiri tentunya juga harus memiliki inovasi-inovasi ya, bahkan kalaupun kita pun juga menggunakan plastik tersebut gitu ya kan, dan kita belanja gitu tanpa plastik pun kita tidak akan bisa membawa gitu ya, kalau terkecuali kantong kertas gitu, kantong kertas kita bawa ke pasar untuk dipakai ulang gitu ya. Kantong plastik kita bawa ke pasar, kita pakai ulang, walaupun kita sebenarnya plastik itu murah gitu ya, cuman kalau kita tidak bisa memanfaatkan plastik itu dengan baik, jatuhnya itu nanti juga ke lingkungan kita sendiri gitu, ke lingkungan kita sendiri. Udara yang kita hirup itu pun juga tidak bersih, terus lingkungan yang kita tempati itu juga tidak bersih, terus hasilnya itu adalah juga menyangkut kesehatan kita sendiri gitu. Nah, untuk itu, untuk limbah plastik sendiri ini perlu dicermati lagi, dipahami lagi bahwa sejatinya plastik itu seharusnya bisa direuse gitu kan. Untuk masyarakat kita sendiri pun, kita sendiri aja kalau misalnya ke pasar, ya nggak jauh-jauh lah, kita ke pasar gitu, kita gunakanlah, kita bawa plastik dari rumah, habis itu kita belanja, kita pulang tanpa membawa plastik baru ya, kita jadinya itu kita membawa plastik lama, cuman masih bisa digunakan untuk kebutuhan kita di pasar kayak gitu. Lalu ada beberapa solusi juga mengenai limbah plastik ini, yaitu dengan cara membawa kantong belanja sendiri. Jadi kalau sudah dijelaskan ya tadi bahwa kalau misalnya kita belanja sendiri itu, kalau misalnya ada kantong plastik dari rumah ya seenggaknya itu bisa dibawa untuk dijadikan kantong plastik, dijadikan nanti buat masuknya barang-barang yang kita beli itu, jadi nggak ada kantong plastik baru kayak gitu ya. Terus juga membawa botol minum atau tumbler gitu ya, kita bisa membawa botol minuman sendiri dari rumah yang memang botol itu bisa digunakan berulang gitu. Jadi ketika kita beli minum di luar, kita bisa menggunakan botol tersebut untuk diisi air minumnya tadi. Lalu juga tidak menggunakan sedotan plastik. Nah, ini biasanya itu rawan sekali, tapi kalau misalnya kita itu sekarang kan sekarang kan udah banyak modifikasi bahwa sedotan itu tidak hanya terbuat dari plastik gitu kan, ada sedotan yang bisa digunakan tidak hanya sekali pakai ya, jadi sedotan itu bisa digunakan beberapa kali, yaitu dia itu biasanya yang saya jumpai akhir-akhir ini dia terbuat dari kaca, bisa juga dari aluminium, jadi dia bisa dicuci dan bisa digunakan kembali kayak gitu. Kalau misalnya pakai sedotan plastik, kita membeli minuman gitu ya, lalu kita menggunakan sedotan plastik, itu kan cenderung sedotannya udah dibuang gitu aja kan. Jadi ya mungkin kalau misalnya ada yang memilah-milah sampah gitu, terus untuk digunakan untuk digunakan sebagai produk fungsional bukan, maksudnya digunakan sebagai ya berfungsi lah untuk kedepannya, itu masih bagus ya. Tapi kalau misalnya sampah itu tadi dibuang gitu aja kan juga berpengaruh ke depannya, pengaruhnya itu adalah ke belakangnya kayak gitu.
Lalu juga kita bisa menghindari membeli makanan dan minuman dengan kemasan plastik ya. Tapi kebanyakan ya di zaman sekarang ini bahwa kita membeli makanan itu tak lepas dari yang namanya bungkus plastik gitu ya. Jadi salah satu caranya yaitu tadi, industri makanan maupun minuman tidak menggunakan plastik sebagai bungkus utamanya gitu. Tapi perusahaan sendiri pun menggunakan plastik itu kan karena memang plastik itu harganya murah gitu kan, dan mudah dibentuk gitu. Cuman untuk efeknya mereka itu masih belum memikirkan sampai yang situ. Mereka hanya memikirkan bahwa perusahaan ini untung ya udah gitu kan. Nah, lalu solusi yang terakhir yaitu kita bisa mendaur ulang plastik itu tadi, ya kan? Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Sinta Dewi, pamit undur diri. Bye-bye.